Banyuwangi merupakan kabupaten di kawasan selatan, ujung timur Pulau Jawa, dekat dengan perbatasan Selat Bali. Kehidupan perekonomian Banyuwangi kian berkembang seiring dengan potensi seni budayanya yang kuat, dipadukan dengan pesona wisata alamnya yang memiliki sejarah dan mitos sejak dulu. Hal ini dapat dilihat ikon Selamat Datang Tirtawangi, digambarkan seorang prabu mengendarai kereta kuda, dan juga jembatan Pantai Bum yang melambangkan Banyuwangi memiliki air melimpah di sepanjang pantai Laut Jawa yang patut dijaga agar selalu lestari. Banyuwangi memiliki begitu banyak wisata dan budaya yang luar biasa. 10 tahun terakhir ini Banyuwangi terus berbenah. Dari kota yang tadinya tidak menjadi apa-apa, sekarang menjadi cerita banyak orang di seluruh Indonesia bahkan dunia. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah bagaimana menggali potensi-potensi yang sebelumnya ada tetapi belum dioptimalkan, yaitu pariwisata. Pariwisata di Banyuwangi, kita memiliki keunggulan yaitu The Triangle Diamond. Yang pertama adalah Kawah Ijen, satu kawah yang memiliki keunikan dan keajaiban di dunia, yaitu dengan Blue Fire. Yang kedua adalah Alas Purwo, di mana Alas Purwo ini adalah pusat peradaban, di mana merupakan cagar biosfer dunia. Dan di sana juga sering banyak dilakukan ritual pertapaan oleh masyarakat yang mau berkunjung ke sana. Nah, yang ketiga adalah Sukomadi. Sukomadi adalah merupakan kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang di dalamnya ada kawasan khusus untuk binatang yaitu penyu. Dari jenis 11 penyu, ada 7 penyu yang sudah mendarat di sana. Dan saya kira ini perlu dieksplor untuk keberadaban bagi teman-teman budayawan dan seniman yang ingin melihat langsung bagaimana penyu tersebut mulai dari laut menuju ke darat dan bertelur, lalu mereka menetas dan dilepas lagi ke lautan. Saya kira suatu pembelajaran dan ekowisata yang cukup luar biasa. Salah satu keotentikan kawasan Pantai Banyuwangi adalah adanya kawasan hutan alam yang dianggap suci oleh masyarakat adat setempat sejak dulu dan memiliki kisah sejuta makna misteri, yaitu Alas Purwo. Alas Purwo merupakan hutan purba yang sangat luas, terletak di Kecamatan Tegal Delimu dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dan dilindungi oleh pemerintah, khususnya Taman Nasional. Taman Alas Purwo masuk dalam Semenanjung Blambangan dan memiliki ekosistem hujan tropika, kaya dengan tanaman bambu, bakau, padang rumput, maupun hasil lautnya, serta lengkap dengan keanekaragaman flora fauna. Tempat ini juga disakralkan untuk aktivitas pertapaan maupun ritual keagamaan umat Hindu dan Buddha. Taman Nasional Alas Purwo merupakan hutan hujan dataran rendah dengan ketinggian 330 meter dari permukaan laut. Ciri khas Taman Nasional ini adalah tersusun dari batuan kars atau kapur yang mempunyai hutan yang sangat lebat. Kenapa sangat lebat? Karena dilihat dari sebuah nama Alas Purwo. Di sana Alas adalah hutan, Purwo adalah
wiwitan atau disebut pertama seperti itu. Dan juga itu sudah dibuktikan dari teman-teman geologi bahwa kawasan ini udah pengangkatan sekitar 25.000 tahun sebelum Masehi seperti itu dari teman-teman geologi. Selanjutnya dari kars terus juga tumbuhannya sekitar 700 jenis di sini dihuni oleh berbagai macam fauna. Yang paling besar adalah banteng, terus juga rusa, babi hutan, dan ada lagi satu jenis babi yang sudah langka di Pulau Jawa, yaitu babi kutil. Itu dengan kelas sangat langka sekali. Terus selain itu juga di sini ada merak, macan, ajag, dan juga berbagai burung. Itu sekitar 300 jenisan burung. Selanjutnya ada penyu. Jadi Pantai Alas Purwo didarati oleh 4 jenis penyu. Yang pertama adalah penyu lekang abu-abu, terus juga penyu sisik. Selanjutnya adalah penyu hijau, dan satu penyu yang raksasa disebut penyu belimbing seperti itu. Nah, dengan penyu-penyu ini kami ada kegiatan untuk pembinaan populasi, di mana pada saat penyu itu mendarat di pantai, ada petugas yang mengambil telurnya dipindahkan ke penetasan semi alami yang ibu bapak sekalian bisa lihat di Pantai Ngagelan nanti seperti itu. Demi menjaga stabilitas alam dan ekosistem flora fauna di Alas Purwo, maka sudah menjadi tanggung jawab kita semua agar kawasan hutan liar yang unik dan memiliki sejuta makna ini harus dilindungi agar dapat dirasakan pula keberadaannya oleh generasi yang akan datang. Suasana sejuk dan rimbunnya pohon-pohon dirasakan saat Pak Banda mengendarai motornya yang sederhana melalui sepanjang jalan Alas Purwo. Rahasia otentik apa yang disimpan di hutan Alas Purwo ini sesungguhnya? Kita masih di Sadengan. Kami akan memperlihatkan kepada ibu bapak-bapak beberapa fosil atau juga satwa-satwa yang sudah mendarmakan hidupnya seperti itu. Yang pertama rusa. Jadi rusa ini mati karena dimangsa oleh ajag. Ajag itu predator tingkat tinggi. Itu yang ini. Ini saya kumpulkan dari tahun 2012 sampai 2019 kemarin seperti itu. Jadi predasi ajag atau perburuan ajag di Sadengan terjadi 7 tahun dari 2012 sampai 2019. Dengan tingkat pemangsaan itu dimulai dari babi hutan. Jadi babi hutan ada yang termangsa, terus ada juga yang lari ke tempat lain. Setelah nggak ada babi hutan di sini, dia pindah ke rusa. Rusa dimulai dari anak dulu. Jadi satwa itu kalau mencari makan itu dari yang terkecil dulu, yang termudah seperti itu. Dari kecil, dewasa, sudah ini sama, ada yang terbunuh ini, jantan-jantan ini, terus juga ada yang lari ke tempat lain seperti itu. Terus selanjutnya adalah banteng. Jadi ajag sama seperti babi dan rusa itu dimangsa dari mulai anak dulu, remaja dan juga dewasa seperti itu. Namun demikian ini kepala-kepala ini bukan yang termangsa oleh ajag, karena kami ini mengumpulkan dari mulai tahun 2003 sampai 2015. Ini mati karena sudah tua. Jadi
semua ini sudah mendarmakan hidupnya untuk kelestarian dunia dan sampai ke diri kita seperti itu. Terus yang ketiga ini adalah bulu merak. Jadi bulu merak, kalau bulu merak itu tiap tahun berganti. Jadi setelah dia musim kawin sekitar bulan September, November, anak-anak itu telur-telur sudah menetas. Nanti si jantan akan menanggalkan ekornya seperti itu. Terus akhirnya kami rangkai di sini. Semua ini kami rangkai adalah sebuah doa kami. Jadi hewan keseluruhan ini hewan yang tidak buas. Dalam arti dalam kehidupan kami yang berada di Sadengan ini, kami tidak buas kepada sesama manusia dan juga semua makhluk hidup ciptaan yang Maha Kuasa seperti itu. Dan ini sebagai pengingat-pengingat kami yang berada di sini, dan mungkin mudah-mudahan untuk semua manusia yang melihat dan juga pengen mengerti kenapa ini kami rangkai seperti itu. Dari kegiatan ini salah satu untuk mensupport kepada kegiatan kami yang sesungguhnya berupa pengelolaan habitat yang tadi sudah disuting, di mana satuannya ada banteng, ada rusa, ada merak dan juga bangau tongtong seperti itu. Mereka bisa beraktivitas dengan damai dan juga kalau manusia itu riang seperti itu. Jadi filosofi dari dalam diri kami atau sebuah niatan, kita berusaha mendarmakan diri kami untuk kelestarian semuanya seperti itu. Nah, kenapa kami mempelajari atau belajar untuk menata diri seperti itu? Karena kembali lagi ke Alas Purwo. Jadi Alas Purwo itu adalah sebuah hutan yang kalau dulu namanya hutan larangan. Jadi kata larang dulu itu adalah suci, bukan berarti orang kamu dilarang seperti ini seperti itu. Jadi mari kita lihat ke peta ini. Tadi kita sudah mengunjungi salah satu punden kalau bahasa Jawa, atau di Sunda namanya Kabuyutan, yaitu situs kawitan yang di sini sebelah sini. Terus kita 8 kilo ke arah timur lurus, nanti akan menemukan Pancer. Kalau di Baduy sana namanya Salaka Domas atau Sasaka Domas gitu. Di sana berupa ada sebuah punden, jadi 4 meter kali 4 meter dengan ketinggian 70 cm. Terus kalau dulunya ada sebuah lingganya di sana dari batu berwarna putih. Tapi karena budaya kita, budaya leluhur, ibaratnya itu tidak sampai ke generasi sekarang, sehingga ada orang-orang yang salah membaca atau menyikapi. Disangkanya di Gunung Tugu itu adalah tempat harta karun berupa material seperti itu, sehingga di Gunung Tugu pernah dibongkar oleh oknum-oknum orang yang mencari harta karun itu gitu. Untuk mungkin gambar yang nanti akan kita share seperti itu rekonstruksi meskipun tidak seperti dulu lagi, karena di sana itu ada simbol-simbol berupa trisula seperti itu, di mana trisula itu mengajarkan buat kami adalah niat yang baik, pikiran yang baik, dan juga perbuatan yang baik seperti itu. Sehingga dari sini kami bagaimana filosofi ini kami buat untuk mendarmakan diri sesama manusia maupun alam semesta. Tak hanya savana Sadengan saja yang menjadi keotentikan khas di Alas Purwo. Nah, di pantai paling ujung Alas Purwo, terdapat Pantai Plengkung atau lebih dikenal dengan nama G-Land, di mana kawasan ini pertama kalinya ditemukan oleh 8 orang sekelompok peselancar Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 1972
Menuju Pelengkung berawal dari Desa Gerajakan, mereka menempuh jarak 20 km untuk sampai di Pelengkung dengan cara menyusuri perairan pantai menggunakan papan selancar. Saya Bobby Radiasa, Nyoman Radiasa, yang mana saya ingin memperkenalkan kita berusaha ada surf camp di Pelengkung, ingin menginformasikan betapa indahnya Pantai Pelengkung, yang mana ada lokasinya di Banyuwangi Selatan, di Alas Purwo. Di Pantai Pelengkung sendiri, di samping pasirnya begitu, ya pasir putihnya panjang, pasir Gotri salah satu pasir yang mempunyai ciri khasan ya, khusus tidak banyak pantai yang ini. Juga gelombangnya sangat salah satu yang terbaik ya di dunia karena konsisten maupun panjangnya, kemudian alurnya bagus. Di samping gelombang dan ombak, di sana juga alamnya sangat indah, pepohonan, taman nasionalnya sangat menarik, banyak hal yang bisa dilakukan di sana untuk pariwisata, jadi indah. Begitu juga di tempat lain di Banyuwangi, ada seperti di Kawijen, juga cantik, di Pulau Merah, dan di tempat yang lain. Sedangkan di Alas Purwo sendiri itu juga di sana di Taman Nasionalnya ada seperti Sadengan, tempat alam binatang-binatang yang ada feeding ground, di penjarakan. Pada jam-jam tertentu mereka mencari makan awal pagi, kemudian menjelang sore, dan juga di sekitar sana ada mangrove ya, di Rawabendo bagus. Jadi ya sangat indah. Mudah-mudahan teman-teman masyarakat yang berkunjung ke sana bisa menikmati liburnya. Di sana juga ada penginapan yang cukup untuk memadai ya. Kami memulai awalnya mengawali Pelengkung adalah atas dasar minat dari salah satu wisatawan mancanegara, yaitu dari Amerika, namanya Mike Boyum. Tahun 73 ya, itu kita berangkat dari Bali pakai perahu nyasar, kemudian pada saat itu alamnya sendiri masih sangat asli, jadi tidak ada jalan, orang juga belum ada di sana. Sedangkan saya sendiri mulai datang ke sana itu tahun 75 ya, dengan camping di pantai, di sleeping bag. Kemudian lama-kelamaan karena gelombangnya sangat menarik, saya jadi kerasan. Dalam 1 tahun kita mungkin beberapa kali ke sana. Bertambahnya tahun ini itu berkembang sehingga kita menjadikan tempat itu sebagai tempat usaha ya. Mulainya dari nol, dari sleeping bag, dan itu surf camp. Kita mulai surf camp itu dari tahun 1982 gitu. Jadi cukup ini. Cuman pada saat itu jalan belum ada, jadi kita mulai itu dari Gerajagan, dari Bali melalui lewat darat, menyeberang ke Gilimanuk, kemudian ke Ketapang melalui Banyuwangi, dan ke Pantai Gerajagan. Dari Pantai Gerajagan kita nyebrang ke Pelengkung pakai perahu nelayan, yang mana perahu selerek yang sangat indah. Walaupun memakan waktu agak cukup lama, tapi sangat eksotik, yang mana sangat digemari, disukai oleh tamu-tamu mancanegara karena ciri khasnya selerek itu sendiri, yang itu ciri khas dari
perahu-perahu Banyuwangi dan seputaran. Sangat indah dilihat, colorful, warna-warninya begitu. Mohon maaf, warna-warni. Jadi kita nikmati itu dari berlayar dari Pantai Gerajagan ke Pantai Pelengkung, kurang lebih 2,5 jam. Kita beradaptasi dengan masyarakat setempat. Mereka dengan sangat antusias dan sangat gembira menerima kita di sana, dan ya kita juga banyak mendapat pelajaran dari masyarakat setempat. Sampai akhirnya didirikanlah sebuah surf camp pertama di Pelengkung milik peselancar asal Bali bernama Bobby Radiasa atau Jilan Bobby Surf Camp yang memiliki sejarah awal, di mana 8 peselancar asal Amerika dan Indonesia menemukan kawasan yang seru untuk berselancar sekaligus bermalam di sana. Sampai akhirnya bermuncullah resort-resort lainnya yang nyaman dan cozy, menjadi tempat resort sekaligus fasilitas olahraga surfing profesional kelas dunia di Alas Purwo.